Halo teman-teman, Saya Sarot. saya Debbie. Kami akan melayani ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kita akan mulai ibadah online. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan tidak suka loh kalau kita tidak taat. Mari kita bernyanyi bersama-sama, sukanya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Lose Sinwi. Sebel aku. Loh, Saron, kenapa kamu ada di sini? Aku bosan Lose di rumah Kenapa kamu kok bosen? karena mama nggak sayang lagi sama saya. Masa sih? Mungkin itu perasaanmu saja. Betul nggak adik-adik di rumah? Ini tuh perasaanmu aja. Apa buktinya kalau mama kamu nggak sayang? Mama lebih sayang sama adik. Tuh, emangnya adik kamu umur berapa sekarang? 1 tahun. Nah, Saron, gini ya. Kalau adik kamu itu umur 1 tahun, berarti itu mama kamu itu harus perhatikan dia lebih. Itu perasaanmu aja yang memiliki perasaan mama itu nggak sayang sama kamu. Padahal mama itu, saya rasa mama pasti sayang deh sama kamu. Coba sekarang Saron dan juga adik-adik yang ada di rumah, masih ingat nggak cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-4? Coba ingat, di situ diceritakan ataupun dikisahkan juga tentang dua keluarga, 2 saudara. Siapa namanya? Kain dan Habil. Betul, Kain dan Habil. Nah, Saron dan juga adik di rumah, dalam Kejadian pasal 4 di sini dikatakan bahwa ada 2 bersaudara, yaitu Kain dan Habil. Kain sebagai kakaknya, dia memiliki pekerjaan yaitu sebagai petani. Sedangkan Habil, dia adalah seorang penggembala domba. Nah adik-adik, pada suatu hari Kain dan Habil akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik tahu enggak apa yang dipersembahkan? Kain sebagai kakaknya, dia memberikan persembahan berupa hasil tanah, hasil daripada kebun dia. Nah, kemudian Habil sebagai adiknya, karena dia seorang gembala, dia memberikan persembahan berupa anak sulung dari domba dan kambingnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menerima hanya persembahan dari Habil. Sedangkan persembahan Kain, Tuhan tidak terima. Nah, inilah yang membuat akhirnya Kain sebagai kakaknya, dia merasa marah, dia jengkel, dia memasang muka cemberut. Dia berpikir, mengapa kok Tuhan tidak mau menerima persembahanku? Nah, adik-adik, juga Saron,
Dari situ mulai timbul iri hati daripada Kain. Akhirnya iblis mulai bekerja. Dia merasuki pikiran daripada Kain. Akhirnya timbul niat jahat daripada si Kain. Suatu hari Kain mengajak Habil, adiknya, yuk kita pergi ke padang. Jadi apa yang tahu? Apa yang dilakukan oleh Kain? Sampai di ladang, Kain membunuh Habil. Nah, setelah itu Tuhan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Kain. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Kain, Kain, di mana adikmu? Lalu Kain menjawab, Tuhan, saya nggak tahu di mana dia sekarang berada. Masa saya tiap hari, tiap saat harus menjaga dia? Nah, adik-adik, di sini bukannya Kain mau mengakui perbuatan salahnya, tetapi dia justru mau berbohong kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan pun menghukum Kain. Diceritakan dalam kehidupan dia selanjutnya, dia harus menjadi seorang pengembara. Kemanapun dia pergi, dia dicari dan dia diburu terus oleh musuh-musuhnya. Nah, akibat daripada dosa daripada Kain yang sudah membunuh Habil, Tuhan pun memberikan hukuman kepada Kain. Tetapi Tuhan pun juga memberikan kasih pengampunan kepada Kain. Di mana Tuhan berjanji bahwa kemanapun Kain pergi, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menjaga Kain dimanapun dia berada. Nah, jadi dan juga Saron, kalau kita dalam hati kita sudah timbul rasa iri hati, maka iblis itu sangat senang sekali. Dia berusaha merasuki pikiran-pikiran kita. Akhirnya apa? Akan timbul dosa-dosa yang lain. Kita bisa menjadi benci, kita bisa menjadi marah, dan kita juga bisa berbohong sama Tuhan. Nah, padahal Tuhan itu loh gak senang dengan perbuatan itu semuanya. Jadi, kalau saat ini Saron sudah pernah merasa sebel sama mama, iri sama adik, jangan terus pikiran itu ada dalam diri Saron. Saron minta tolong sama Tuhan. Saron minta ampun sama Tuhan. Tuhan pun pasti akan mengampuni. Ya. Nah, sekarang ada yang ada di rumah dan juga Saron, kita harus berjanji. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jangan ada rasa iri. Jangan ada rasa benci kepada saudara kita, apalagi kepada teman-teman kita juga. Ya, mulai sekarang kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lain. Gimana? Apakah kamu masih sebel sama mama? Enggak lah, Sar. Bagus, ya adik-adik. Ini, Saron ada contoh yang bagus. Dia sudah nggak sebel lagi sama mama. Kamu mau mengasihi adikmu lagi enggak? Nah, betul. Itu adalah hal yang baik. Yuk, sebelum kita pulang, Saron ingin dulu dalam doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan Saron tidak mau lagi iri sama adik dan sebel sama mama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya amin. Nah, ayo Saron, hari ini mau hujan juga nih. Ayo kita pulang. Saya akan antar kamu pulang, ya. Hey Debbie, Tuhan itu senang loh kalau kita saling rukun dan cinta dengan saudara-saudara kita. Ya, benar, Ser. Kayak kita. Yuk kita bernyanyi bersama-sama, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta
cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Teman-teman, kita sudah bernyanyi dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu depan. Tetap semangat ya. Dadah.